Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Arman Dhani. Kali channel pertama saya akan membahas tentang apa itu kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa maupun tanda baca sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dan sebaliknya, kalimat tidak efektif itu adalah kalimat yang biasanya dipakai kehidupan sehari-hari, teman-teman. Dalam kalimat tidak efektif ini harus dihindari karena sifatnya yang bertele-tele atau kurang jelas. Nah, ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, ejaan bahasa Indonesia. Nah, apa sih ejaan bahasa Indonesia itu? Nah, ejaan bahasa Indonesia itu adalah pemakaian huruf kapital. Contoh pemakaiannya tuh ada di awal kalimat, ada di nama orang, dan nama tempat, nama negara, dan lain-lain. Nah, ada lagi seperti tanda bacanya. Nah, dan contoh ejaan bahasa Indonesia itu adalah seperti Dimas dan Ahmad bermain sepak bola di hari Jumat. Nah, Dimas dan Ahmadnya itu kan ada di awal kalimat itu belum memakai huruf kapitalnya. Nah, jadi yang di atas belum kalimat efektif ya. Dan seharusnya kalimat efektif itu Dimas dan Ahmadnya itu ada salah satunya ada huruf kapitalnya. Dan penggunaan kalimat kata baku. Contoh penggunaan kalimat kata baku ini seperti Mina membeli obat di apotek. Nah, teman-teman, apoteknya itu belum kata baku ya. Yang benar itu Mina membeli obat di apotek. Nah, ini baru kalimat kata baku. Nah, ini yang di atas itu kalimat tidak efektif ya teman-teman, dan di bawah ini kalimat efektifnya. Nah, yang kedua itu adalah sistematis. Kalimat sistematis itu adalah kalimat yang memiliki peran yang sangat penting bagi kalimat efektif, yaitu ada 4 macam. Yang pertama itu subjek atau pelaku. Pelaku yang ada di suatu kejadian. Yang kedua itu ada predikat atau kata kerja. Nah, kata kerja itu adalah kata kerja itu biasanya aktivitas yang dilakukan oleh pelaku. Nah, yang ketiga itu objek, sasaran, atau yang biasanya kita kenai aktivitas pelaku atau pekerjaan pelaku. Yang keempat itu ada keterangan. Nah, keterangan itu ada banyak macamnya teman-teman. Ada keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain-lain. Nah, ini contohnya di atas ini teman-teman. Contoh kalimat sistematis. Kalimat sistematis yang tidak efektif ini adalah bahasa Indonesia, belajar mahasiswa di perpustakaan. Nah, ini kalimat yang tidak efektif teman-teman. Nah, kalimat efektif ini seperti mahasiswa belajar bahasa Indonesia di perpustakaan. Nah, mahasiswanya ini subjek teman-teman. Belajarnya ini predikat atau kata kerja teman-teman. Bahasa Indonesia ini kalau nggak salah. Oke, itu saja teman-teman. Yang ketiga tuh tidak boros teman-teman ya. Tidak boros. Nah, itu adalah kalimat yang tidak menghambur-hamburkan kata atau tidak bertele-tele dalam suatu kalimat atau pembicaraan teman-teman. Contoh, ini kalimat efektifnya teman-teman.
Novel ini membahas persahabatan di sekolah. Nah, teman-teman, novel ini membahas persahabatan sekolah, dan kalimat tidak efektif ini biasanya ini contoh kalimat tidak efektifnya ini. Novel ini membahas tentang persahabatan sekolah. Nah, sudah jelas ya. Kalimat efektif ini sudah dibahas kan. Novel ini membahas persahabatan sekolah, jadi nggak perlu kata tentang lagi kan, ada biar tidak boros kata gitu kan. Nah, yang keempat itu tidak ambigu. Nah teman-teman, tidak ambigu teman-teman. Tidak ambigu ini adalah sebuah kalimat yang tidak boleh bersifat ambigu atau bermakna ganda, agar bisa agar bisa gampang dipahami oleh pembaca. Nah, ini contoh kalimat tidak efektifnya teman-teman. Karena dia rajin, dia menjadi juara 1. Oh, sedangkan kalimat efektifnya ini, karena rajin, dia menjadi juara 1. Nah, apa bedanya ini teman-teman? Nah, bedanya ini kan sudah jelas. Kalau sudah kan, karena dia rajin, dia menjadi juara 1. Kan nggak perlu kata dianya lagi kan teman-teman, soalnya kan sudah ada kalimat penjelasnya ini. Misalnya kan, karena rajin. Nah, tuh, itu saja cukup sudah teman-teman. Nah, ini kalimat penjelasnya ini kan, dia menjadi juara 1. Nah, supaya tidak ada dia itu kan, karena dia rajin, dia menjadi juara 1. Nah, karena dia itu maksudnya ada orang lain gitu kan, kita nggak tahu. Nah, oke teman-teman, nah sekian dari materi saya bisa menyampaikan sampai sini saja yang terkait kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, sampai sini saja yang saya tahu. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.